Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Aku mendoakan agar dikau selamat sejahtera. Assalamualaikum. Mantap. Oke. Dan Harus lagu-lagu begitu karena ini suasana Ramadan. Tapi cuma tadi ini harus Iya, tidak usah terlalu pokoknya jalan. main. Kau soal Jumat tadi? di depan. Depan mana? Bisa di depan maksudnya. Iya, tidak maksudnya di masjid mana? Awal di Petobo. Tapi sendalmu? Sana. Kenapa kau bawa sendal? Nah, rasa bulan puasa? Yule. Kau apa Anu. bulan puasa? Kau puasa? Tidak, selain itu. Apa sahur dulu tuh? Waduh. Ya pasti sahur. Dia mungkin pasti tidak sahur. Baru aja lagi. Tapi kemarin malam tetap bangun mana? Sahur. Iya. Jadi? Tapi tetap puasa. Wih, Zen. Kau bilang? Jadi itu harus saya tahu itu bagaimana pahalanya, apakah berlipat ganda? Harusnya sih, karena kau dobol. Iya, karena tidak makan. Iya, kau tidak makan sahur, nanti buka lagi kau makan tuh. Tidak minum juga. Apa? Tidak minum juga. Tidak masuk. Ya kan? Kau ini. Kan tidak makan tidak minum kan. Makan puasa cuma tidak makan. Tidak, kegiatanmu selain beribadah apa? Tidak ada sih. Jangan cuma tidur toh. Tidak ada. Kan tidur sebagian dari ibadah. Iya, kalau bulan puasa itu kan Ustadz Aldi Tahir bilang Tidak ada referensi ustadz lain. tidur itu kan ibadah. Iya, tapi jangan tidur terus. Kita biasa tidur sampai jam 4. Aduh. Daripada bangun suak. Iya, betul. Jadi mending tidur tuh. Iya, betul. Tapi kalau kelihatan tidur kenapa ya? Bagaimana? Tidak, maksudnya tidur tidak apa-apa. Yang penting jangan tidur terus. Ada kegiatan-kegiatan lain. Jangan mentang-mentang ada hadis yang bilang tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Kamu tidur terus. So tahu sekarang kan? Ya, saya dengar Ustadz Irwan berceramah. Sebenarnya apa keutamaan bulan puasa? Nah, itu juga puasa lah. Iya, Mak. Itu juga saya tahu. Semua orang tahu. Ada yang saya tahu puasa. Maksudnya apa sih sebenarnya yang membedakan bulan puasa ini dengan bulan Syawal gitu ya? Bulan Syakban. Kan ada bulan-bulan lain. Coba di mana aja puasa kan? Iya, ada. Puasa Rajab misalnya. Nah, apa yang membedakan? Kalau yang saya tahu kan bulan puasa ini diampuni dosa-dosa. Setan mengikat. Jadi biar kita bermaksiat ya boleh dosa-dosa. Tahu ya? Apa lagi saya itu? Kau tahu kan? Saya cuma tahu puasa menangkap nafsu itu. Nafsu apa? Nafsu Marah. mata, jaga mata. Iya, iya. Jaga Nafsu syahwat omongan. juga. Nah, nafsu syahwat. Baru kok kamu sempat tahu kan? Ada biasa broadcast yang bilang maaf lahir batin. Itu. Selamat berpuasa. Ah, itu. Bukannya itu nanti Dan Idul Idul Fitri Fitri. kan? Iya biasa pas sehari sebelum puasa. Iya. Mohon Iya, maaf iya. lahirin batin. Harusnya kan nanti Idul Fitri itu toh. Iya. Kenapa dorong ucapkan maaf atau itu trial and error begitu? Ya kayak trailer begitu ya mau puasa. Trailer ya kan. Ada trailer kan. Nah, sebelum berpuasa kita Tapi harus ada dalilnya kamu tahu. Bang, kita baca cerita begini tidak ada dalilnya, sama dia bohong. Mana kita cara minumnya aja. Iya. Cuma Sendiri kasih. tidak tadi air Sebenarnya. Sandi ambil air putih Sandi. Udah, Kau kalau beli apa? Oke. Minuman dulu. Suruh kemana sih? Setiap Siapa telepon dia? Iya. Aku atau? Via WA saja. Yang berwarna kalau bisa. Via WA saja. Tapi saya belum di briefing tadi apakah ini telepon betul atau Pura-pura saja. Apa setiap ada di belakang? Iya, ya harus saja. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Bisa Iya, ada Ustaz, ente tuh. Kenapa kau susah gimmick kan? Ada Ustaz. Jangan lihat tadi. Sini saja. Ustaz. Kita so siap nih Ustaz. Hanya Siap, kamu siap. terlalu tinggi sekali pembahasannya. Iya, Ustaz. Tadi Siap. taruh di mana? Saya tadi di Masjid Asy-Syahid Jalan Tanjung Angin. Wih, Kenapa bau ya? enggak bau, banyak jawabnya Sendal di mana Ustaz. Ustaz? Sandal amalnya. Terus Ustaz, Ya, Ustaz, betul. banyak sekali jawabnya. Jawab betul nih. Job Konsep. imam tar. Konsep di masjid. Iya. Ya, konsep dalaman kebaikan kan. Oh, konsep dalam Nah, masjid. imam. Alhamdulillah. Ustaz menerima anu juga tidak? Betul. Apa baca-baca doa di rumah-rumah orang? Tidak.
Balabe. Balabe, Orang kayak Kota Lele. Kesannya kita ini kayak anu le, kayak artis dari Bajok. Tidak kan biasa Ustaz kalau puasa sibuk. Iya. Ustaz Lagi sibuk dekat belum dekat puasa. Lebaran. Pokoknya kalau Biasa kantong kiri kanan full itu. kita di kantor ya. Oh iya. Bagus bagus juga. Beli di mana Ustaz bajunya? Promo di ceritanya le. Saya bantu Ustaz. Apa Ustaz? Outlet by Gamis Murah Collection Palu. Nomor 4. Kalau kurma ini beli di mana Anda? Kalau ini di toko depan. Ada. Nadulai. Tapi ini Le, daripada tidak minum dulu. Iya. Ini sudah aqua yang berwarna itu. Mana ada aku berwarna? Baru cuma 3. Ustaz, kita tadi baca cerita-cerita. Ya. Apa itu? Ini apa masalah keutamaan bulan puasa dan apa yang membuat bulan puasa ini beda daripada bulan-bulan lain. Kayak spesial sekali dan kita kan tahu juga maksudnya bulan puasa itu dilipat gandakan pahala, Satu kali. Ya, dikurung setan. Tapi maksudnya keutamaan yang ada dalilnya lah Ustaz. Kita tahu ada dalil tuh. Kayak gitu Ustaz. Mungkin Ustaz bisa jelaskan tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, siapa sih Ustaz? Bukan TVRI Palu nanti. Indahnya Ramadan. Sebuah program play. Bukan juga RRI ini Ustaz. Ustaz kalau baca cerita sini lah bahadap gitu orang lah. Terus harap kamera dulu. Oke, sip. Apa Ustaz mau Ya. di-storykan lagi? Jadi Aretan juga gimana kabar? Malam kita Margarita. Langsung. Silakan. Oke. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ini pertanyaan hampir semua orang ya, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan. Iya. Iya, betul. Banyak orang tanya apa sih utama bulan suci Ramadan, apa spesial, dan bukan spesial pakai telur ini Ramadan ini. Waduh. Nah, jangan lux begitu Ustaz. Susah kita. Oke, lanjut. Hadis yang paling kuat dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarakah." Faradallahu alaihi Oh, belum. Kasih apa selesai? Atau suruh dalam lanjutkan. Alafu Ustaz. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarakah. Faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Walillahi fi lailatin khairun min alfi syahr man hurima khairaha fadkhul. Kamu tahu artinya itu? Saya cuma tahu ada jananya, berarti ada surganya. Kau mantap. Kau Kebetulan karena jana temanku. Kau ya bilang apa ya? tetangga aku jangan. Tadi dengar setan tadi. Nggak ada Ustaz. Oh, Nggak ada yang tahu tuh Tidak ada artinya. setan ini ya. Tidak ada. Cuma Ini sifat-sifat kurang. kesetanan yang ada. Iya, betul Ustaz. Lanjut Ustaz. Artinya tadi Ustaz. Artinya seperti ini. Tanya. Bukan betul dulu. Artinya. Kayak OPJ saya rasa. Kerja aku Ramadan telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kenapa dikatakan bulan yang diberkahi? Karena bulan Ramadan itu bulan yang banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Bukan cuma kita orang Islam yang rasakan kebaikan Ramadan, tapi orang non-Muslim pun akan merasakan kebaikan Ramadan. Kamu tidak percaya, Le? Kamu ketika bulan Ramadan perhatikan itu kafe-kafe, restoran-restoran yang punya orang Cina. Iya. Biasanya itu full orang bukber kan. Iya. Itu orang itu senang itu. Kalau bisa orang bilang setiap bulan itu bulan Ramadan terus. Nah, orang royal sekali mau beli makanan. Iya, itulah salah satu keberkahan Ramadan. Belum di antara. Jadi banyak bisa dirasakan semua umat, bukan hanya umat Islam. Oh, so pasti. Iya. Apalagi Ustaz selain itu? Faradallahu alaikum syamahu. Ternyata kita diperintahkan satu amalan yang hanya ada di bulan Ramadan. Satunya berpuasa. Oke. Tadi dibilang galang, puasa itu apa dapat menahan nafsu apa ini? Iya. Nafsu birahi kah? Ya juga betul. Jangan terlalu vulgar Ustaz. Nafsu amanah kah? Iya betul juga. Iya, betul. Tapi umumnya orang tahu nafsu melawan rasa lapar dan dahaga. Iya. Tapi sebenarnya bukan cuma itu. Belum aja. Segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu ditahan. Kadang kita mau marah bisa, tapi kita tahan. Itu hakikatnya orang berpuasa, menahan as-sabru, sabar. Sabar dalam hal segala sesuatu yang bisa merusak puasanya. Tujuannya cuma satu, la'allakum tattaqun. Menjadikan kita orang-orang yang berada derajat takwa. Itu takwa itu luar biasa, kedudukan tertinggi seorang hamba kepada Sang Pencipta. Wih. Sudah tidak ada yang tertinggi dibanding itu.
Berarti kalau sudah mencapai takwa, itu sudah kedudukan paling tinggi. Kalau kita ini sudah bisa dikatakan takwa. Insya Allah. Ini juga Ustaz, itu katanya kalau orang tidur Ya. itu ibadah. Ya. Bahkan ada sampai tidur itu setengah jam lagi buka baru bangun. Ini orang tidur tuh belajar meninggal. Iya. Dia dapat jokes di Instagram. Jangan memang Ustadz jokes 29 hari lagi Ramadan lebaran. Capek. Apalagi saya rindu azan maghrib ya? Iya, ya. Itu jokes sudah lama. Silakan Ustadz. Kita cari jokes baru. Iya, cari. Ini pertanyaannya tadi Ustadz. Itu bagus. Ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan bahwa tidurnya orang ibadah itu Berpuasa. puasa itu tidur Terbalik. Ibadah. Tidurnya orang Tidurnya berpuasa. orang puasa itu ibadah, diamnya tasbih dan sebagainya macam-macam. Iya. Sebenarnya itu kedudukan hadis itu lemah, bahkan cenderung hadis itu palsu. Jadi jangan dipakai rujukan itu mentang-mentang puasa, orang puasa semuanya ibadah tidur kok sampai mati. Jangan juga. Kan sudah coba toh. Pagi-pagi mana? Kalau bisa baca Yasin. Tidak juga. Tidak, maksudnya jangan pula. Iya, mending habis baca sahur Al-Quran. tidur, azan maghrib tidur, buka bangun dulu buka, habis itu tidur lagi sampai sahur begitu terus. Belajar meninggal apa? Mana udah meninggal. Iya. Ya. Habis puasa kan Salah ada itu salah dan jangan dipakai rujukan itu. Ada juga Ustaz hadis yang saya dengar lalu. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Nah, Harap di situ ada neraka. nah itu kadang-kadang ini ya bulan puasa hati-hati juga kita kalau dengan berceramah. Kadang-kadang juga ada penceramah bawa hadis-hadis lemah, hadis-hadis doif. Harus Doif. diluruskan Nah, ke masyarakat. sembarang lah. Kita, Iya. kita ini tidak boleh asal-asal bicara begitu. Tidak ada rujukan yang sahih, yang kuat. Ini jangan cuma tenaga kuat, keras. Itu juga hadis juga harus kuat dipakai. Ya, betul. Tapi bertargib menyambut bulan suci Ramadan, maksudnya kita bergembira, bersyukur itu betul. Bersyukur dalam arti kita masih diberikan nikmat bertemu bulan suci Ramadan, nikmat-nikmat Allah itu kita hitung tidak akan ada habisnya. Ya. Nah itu dalam rasa syukur bagi kita boleh bergembira seperti itu boleh. Bukan dalam arti bergembira kemudian beli petasan untuk semua bagi anak-anak habis apa Rusi. Ya, betul. Allah itu Ada pertanyaan Ustaz? Sama ini Ustaz yang tadi kita bahas itu. sandal. Bukan. Ya sandal lagi. Bagus. Anak masuk. Kayak tadi itu Ustaz sebelum puasa orang berstatus semua minta maaf. maaf lah. Bukannya itu dipakai biasa orang pakai Pas lebaran. Huruf itu ya. Kenapa orang mohon maaf lahir batinnya pas sebelum memasuki bulan Ramadan? Padahal sebenarnya tiap hari kita minta maaf kalau ada bikin salah, Iya. langsung minta maaf saja. Betul. Cakep. Iya, itu Ya, bukan sebenarnya yang namanya maaf-maafkan itu tidak harus momen-momen tertentu. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat harus kita saling memaafkan. Iya. Cuman memang ada satu cerita ketika itu Nabi 3 kali mengatakan amin, amin, amin. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin, amin sampai 3 kali? Ternyata Nabi waktu itu dibisikkan oleh malaikat Jibril sampai di amin yang ketiga itu Nabi dibisikkan bahwa jangan terima amalan ibadah hambamu kalau dia sampai masuk bulan Ramadan masih saling bermusuhan. Makanya itu. Iya. Kalau ada dendam sama Bagas ya? Tidak, Hamdan. Jangan tak bawa di dispor, so dibagi juga anunya itu. So dibagi juga. Habis diberikan BPKP. Ternyata ada riwayat, Ustaz. Ada kisah. Berarti tidak boleh bagaimana tadi? Apapun kalau tidak percaya kita panggil Habib ke sini. Tidak, jangan. Tidak, maksudnya berarti kalau kita belum saling memaafkan Ya. tidak afdol lah kalau Ya, kita memasuki jangan bulan Ramadan. rusak momentum Ramadan toh yang datang cuma sekali dalam setahun dengan kita masih simpan perasaan busuk. Waduh, kenapa dia lihat pas Ustaz bilang busuk ke Yeti? Artinya tidak bergembira kita. Tidak bergembira hatinya kita kan. Kalau masih ada musuh begitu. Ya. Berarti betul. Ustaz, kira-kira amalan-amalan yang bulan puasa ini selain puasa, sholat dan lain-lain. Betul. Tidak, saya bertanya. Apalagi Ustaz yang harus kita lakukan? Ya, amalan di bulan suci Ramadan tentu adalah puasa. Iya, tahu saya Ustaz. Setengah hari bisa. Tidak bisa dong. Tidak ada istilah puasa tinggal itu. Jadi kamu puasanya seberapa hari ini? 32 total. Baru 2 hari puasa. Ustaz, selain puasa,
Kemudian tarawih. Kenapa tarawih ini hanya ada di bulan suci Ramadan? Iya. Sedekah itu karena bulan Ramadan itu syahrul musawwah. Apa Bulan itu? santunan. Jangan cuma disantuni terus. Betul. Bulan sosial berarti. Iya. Kalau ada pembagian paling aku orang paling miskin. Iya. Ya? Tapi pakai data full terus. Iya betul. Jangan sampai kebalik. Biasa terjadinya. Al-yadu Itu kata ula besar minal begitu. yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada Tangan di bawah. Itu dia. Apa tadi? Kamu al-yadul ula minal yadi sufla. Oke. Semua ulang. Apa ya? Nanti belajar lah. Kita Sebentar, sebentar itu, setelah Iya. Tapi kalau- yang penting ada bau pelu hitam selesai. Apa tapi kalau apa? Kalau ngomong-ngomong puasa, Nah, antara kita orang tiga ini, kenakalan apa yang pernah kamu lakukan waktu bulan puasa? Saya sih termasuk orang yang bijak ya. Saya tidak mau membuka kenakalanku karena ada kamera. apalagi Ustaz Jana. Nanti jangan Nanti sekarang orang lagi. dia- Langsung saja, masih kecil saja. Oh, iya, Kalau masih kecil kan Bukan sepi job, non job. Kalau Kau masih kan, kecil kau kan kan. dimaklumi kan. Tidak, coba dari kau lah karena kau yang bertanya. Kalau saya kayak kenakalan anak remaja yang lain. Apa? Iya, kayak bukan anak remaja, kenakalan anak-anak Anak-anak, yang iya. lain. Sama dengan anak-anak yang lain. Apa? Yang misalnya puasa 30, saya puasa 35. Berarti kau satu sahur puasa juga. Terlewat. Tidak, saya Terlewat terlampau soleh. biasa kan masih kecil basahur, Iya. pas siang minum. Oh iya, itu dilupa atau sengaja? Sengaja. Pas Oke. baru abis itu pura-pura lewat ulang kalau di depan orang dulu. Astaga. Pantas kau jadi penulis skrip Iya, kau pinter berakting le. Kau kan apa kan? Kenakalan ada waktu kecil itu bawa bohong-bohong pisau lah cuma gagal untuk dapat tangan-tanganan. Buku Ramadan. Waktu selesai, Ramadan, bukan Ramadan. cuma tunggu Iya, waktu iya, iya. ditanya selesai baru masuk pas udah sholat. Waduh. Langsung minta tanda tangan. Tapi itu semua kayaknya Itu kenapa? namanya durhekes. Waduh. Tapi kalau saya malu, saya isi sendiri sampai full sudah. Tidak kan bapak imam. Bapak kan bisa juga di rumah. Oh bisa tanda tangan. Bapak di rumah. Makanya itu, saya sudah tanda tangan sampai full sudah. Enak sekali kalau kita ini. Kalau Ustaz? Tapi saya pernah le. Ini Ustaz Ini minta maaf ibu majelis taklim andalan saya. Setelah mendengar ini tetap panggil saya ceramah. Karena ini aib ini. Tidak apa kan maksudnya orang Tapi itu saya belajar ingat jadi pernah baik. waktu itu kelas 1 SMP. Oh sudah besar itu Ustaz. DP Maci ini bikin kue paling enak saya rasa. Maci ini siapa? Pakai siapa Maci? Oh, iya. Sama Tapi makanya Hamdan. Iya. Macinya tetangga. Iya, sorry. Dia bikin kue mau enaknya deh. Pakai gula pas puasa ini. Apa tadi Ustaz? Bikin kue, pakai gula. Iya. Kayak donat tapi dia bentuknya unik, kayak ketupat. Terus ini sudah jam Bisa saya bayangkan. sudah jam 3 sore ini. Aduh. Tidak lama lagi padahal. Kalau saya tidak makan ini Rugi. rugi sekali saya. Hmm. Masuk kamar saya kasih mati lampu kamar, saya makan. Habis itu selesai kenyang saya, Iya. saya ambil tisu. Di langsung. Tidak minum itu. Ustaz? Tidak, supaya kalian lebih bibir. Tak gampang. Supaya kalian lebih bibir. Iya. Baru keluar pura-pura lemas. Lemas. Keluar notoga. Oh. Lemas. Sendawa. Dari situ baru penyesalan terberat. Sudah buka puasa saya, sudah mau sesentuh lagi itu. Oke. Saya lagi dimakan. Kalau Ustaz menyesal. mungkin Ustaz bisa minta maaf dan atas kelakuan Ustaz lalu itu toh. Karena Ustaz sekarang kan sudah jadi Ustaz, public figure. Kau Tidak dulu boleh begitu deh. Ustaz. Gitu kan dulu, masih kelas 1 SMP. Iya kan harus. Siapa tahu kan ada Tapi tuh orang sekarang masa kasih gelar saya tuh Ustadz 3M. Loh, apa itu? nah apa itu 3M? 3 miliar. Tidak Tapi mungkin, orang toh. berat bajunya 3 miliar tuh. Ya, ada mudah kita nanti. Ternyata 3M yang pertama MC. Oh, MC. Ya, Oke. yang kedua mengaji. Mengaji. Yang ketiga sebentar. Mengimami. Menyenyong. Oh menyanyi. Ustaz juga bisa menyanyi. Menyanyi kok. Tunggu dulu, 3M. Assalamualaikum. Teng teng teng. Tidak salah kunci juga ini. Gaditan. Tunggu dulu, saya bilang kan 3M. Udah tahu kemana udah tahu. Yang pertama MC. Ya. Kan N. Tidak harusnya MC MC. saja. MC. Betul. Mereka menjaga Kasih lucu-lucu ya. mereka 3M itu yang kayak kelemahan. Menjaga mencuci tangan. Iya. Apalagi mau ditanyakan tentang Ustaz? Ya, saya belum harus saya tahu kenakalan. Iya, kau lagi. Atau terlalu banyak, Ustaz. Terlalu banyak. Saya hampir tidak pernah nakal Ustaz. Saya dari kecil sudah soleh memang. Kumia lebih cocok jadi ustaz. Tapi Ustaz, Ustaz, bukan ustaz. saya nakal pun nanti besar.
Berarti kau masih kecil orang yang patuh. Ya. Iya. Dia soleh waktu kecil, Soleh. bacanya salah. Iya betul iya. Jokesnya Tapi orang- paling kalau nakal apa ya? Tapi yang penting saya tidak pernah buka puasa waktu masih kecil. Mungkin Tidak nakal- ditahu orang tua. Tidak pernah mengaji ya. Bolos mengaji. Iya Bolos sih. mengaji, bolos mengaji. Bolos mengaji. Pasti Iya. ada. Saya kalau waktu masih kecil Ustaz, saya sering pindah-pindah masjid kalau tarawih. Oh itu ya. Iya, karena baca hari Kayak saya sekarang tapi kayak saya sekarang. Masih kecil kau baca hari itu. SMP saya sudah gairahku sudah. Sampai sekarang ya. Pasti di Masjid Agung. Pokoknya Masjid Agung, Masjid Takwa itu adalah Kayaknya kamu tahu semua lah. Tahu. Aku bilang ada apa ini. sama-sama gitu. Saya mau jemput dia. Berarti ke masjid mana semua kamu? Masjid Agung. Masjid Agung, Masjid Takwa, Masjid Nur. Itu adalah 3 masjid yang memiliki Harim-harim yang jamaah harim zen. Kalau Masjid Jami saya so bosan. Kayak kan dekat rumah. Iya. Ini juga bagus Istiqlal. Tuh, kenapa kita kenapa jauh sekali? Harus ganti ke bawah dari sana. Saya sudah mau tanggapi tadi, kenapa jauh sekali? Ustaz, apa lagi Ustaz? Kita mau tanyakan tentang Ustaz, tentang keutamaan Berarti- Ramadan sudah. Berarti selama kita masuk ke Ramadan kita harus hatinya kita harus bersih, iya. ceria, gembira, Hmm. makanya harus minta maafnya makan supaya Aduh, saya minta maaf. kenapa? Tidak dong. Mangga biasa Ustaz, jangan Ustaz tidak berani. Kalau Ustaz tidak berani, kita orang lebih tidak berani. Ustaz saja yang beriman tidak berani, bagaimana? Tapi ini yang saya mau tanya Ustaz. Karena sudah ada ini barang di depannya kita. Nggak tahu nih. Kenapa kau? Iya, tapi luar biasa. Jadi ini sabot barang pasti. ini kita selesaikan nih dengan damai. Iya. Harus. Bayangin ini produk Arab, ini produk Thailand, ini produk Indonesia. Kenapa in Thailand? Thailand. Oh, gitu. Iya kan, bayangin kita dikelilingi makanan-makanan luar negeri. Apa kamu tanya Ustaz tadi? Ini Saya tahu juga. Tidak. Cuma itu saya kan kasih tahu sih. Itu Ustaz, kenapa? Ya sebelum minum lah. Iya, silakan. Tadi Ustaz. susu minum Ustaz. Aduh. Waduh. Tuh, jangan begini. Saya juga. Jangan dipakai. Jangan yang OVJ begitu tahu. Jokes, Ah. iya. Kenapa? Sudah biasa. Sudah aja, jangan dia foto lucu deh. Ustaz, ini kurma. Sudah. Ini yang bikin banyak durasi. Ini Ustaz, berbuka pakai kurma ini. Kurma. Kan ada beberapa orang yang memang kalau dia berbuka itu wajib ada kurma. Baru biasa dia 3 dan 6. Ya, bukan 3 dan 6. Ganjil. 3 dan 6. Kenapa itu dia tidak mau? Kamu dapat ilmu dari mana nih? Kalau kita sini tidak menang ini. Mungkin di masjidnya Ustaz begitu. Ada yang 3, ada yang 6. Ada temanku, tinggal 2 itu kurma. Nah. Ih, nah, 1 lagi. Dia bagi 2. Tidak, 1 lagi dia mau makan. Dia, aduh, tidak kalau cuma 2 harus 3. Jadi yang Tidak dapat, setengah mau dia cari. Tidak lucu itu, Ustaz. Tidak maksudnya kenapa Tidak, kenapa harus 3? Kenapa harus 3? Kenapa tidak 4? itu kan dicontohkan Nabi toh. Ketika Nabi itu berbuka puasa dengan kurma 3 biji, 5 biji, 7 biji. Artinya ganjil. 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 Karena Bagi ginjal. Secara penelitian medis memang kurma dimakan ketika jumlahnya ganjil itu memang lebih banyak mengandung protein, artinya banyak kebaikan dalam tubuh kita. Nah, artinya sesuatu yang disunahkan Nabi itu sebenarnya bukan cuma masalah pahala, tapi pasti baik dalam hal kesehatan. Sama kayak kok kencing berdiri itu toh, Nabi kan larang itu. Iya. Sebenarnya bukan hanya sebatas dilarang, tapi kalau ada medis kencing berdiri itu prostat kah, kencing Kencing batuk berdiri. kah, iya. dia kencing berlari. Nah, itu murid Bahasa dulu. Oh iya, berarti apa-apa yang disabdakan Nabi itu sebenarnya bukan hanya persoalan pahala, Betul. tapi ada juga kebaikan-kebaikan lainnya di sisi medis misalnya gitu Ustaz ya. Cakep. Terus apa bedanya kurma dan karma Ustaz? Kurma dan karma. Ini bertanya. Karma film Karma Pala. Waduh. Betul lagu. Silakan, Ini Ustaz. pertanyaan yang paling Ustadz tidak bisa jawab. Iya, tidak di briefing tadi. Itu saja. Yang penting kami atur dari Iya. dulu. Tapi Kalau kan kurma isinya kebaikan, karma isinya keburukan ya. asik sekali. Saja. Depannya Ustaz tahu sampai Iya, depan. supaya kan supaya saya kelihatan cerdas juga di media. Jangan Iya. cuma Ustaz terus. Iya. Silakan, ada lagi yang mau ditanya? Kalau tadi 10 bulan ini. Apa saya mbak kencing ini?
Berlari. Saya bawa kencing dulu, iya harus kencing saya. Harus kencing berduduk. Kenapa berdua? Yang belum berdiri. Saya bawa kencing dulu lah. Oke. Iya, begini dulu saya. Sama di closing ini. Tidak, ada kan nanti gantian pemain tuh. Oh, apa sudah durasi? Tidak ada lagi itu. Habib belum datang. Oh, iya. Ada Haidar mau kemari kan? Iya. Kita orang tunggu bilang. Iya. Ustaz tidak bantu sini. Mau jantan. Terus ya. Oh, saya kira mau jantan. Saya bawa ini Mau jantan saya enggak. Saya bawa lah. Pembawa itu. Ramadan. Ramadanti. Mana tadi? Baru minumannya. So, kau minum saja. Kau yang beli minuman tuh kau lama sekali. Oh, tinggal di mana kau ini? Ada tadi suruh tante. Kau apa yang kau mau tanya sama Ustaz? Ngomong ada Ustaz kesini. Apa? Cepat. Jangan tanya masalah kenakalan remaja lah. Apa sama-sama kita nakal di waktu remaja. Ustaz, sampai sekarang di masjid masih ada kayaknya orang kehilangan sendal. Bagaimana pendapat Ustaz? Kau mikir saya pencuri sandal, pengamal sandal. Makanya, kau ini sama Namdan. Kita aja bikin slip. Sedikit-sedikit usah hilang sandal terus. Kau yang senangmu? Atau kau yang mencuri sandal ini? Tidak, kalau hilang sandalmu, saya di masjid raya saya. Sekarang aku mau tanya nih. Percuma kau masuk di sini, baru tanya. Langsung beli minuman. Sama bagian kue. Kenapa? Pembagian minuman. Apa kenakalanmu dulu waktu masih kecil? Pas masalah kau. Kau belum tanya. Bocor kue. Bang? Kue. Kio. Cerita Waktu- dulu, kenapa sampai... story dulu. Jadi waktu saya itu Pas puasa tuh di Masjid Al Mubarak. Jangan sebut masjidnya. Nanti batu tuh orang di masjid. Tit. Iya, Di masjid ada pembagian kue. Sampai kuenya itu orang yang dia taruh di situ, Sur. Ini saya kenakalan. Tapi saya sholat. Tidak nakal itu sih. Karena kue yang dibagi tuh. Berapa orang dia ambil kue lain? Iya. Yang lebih ekstrim lah. Masih ada pemain lain, masuk lah talent lain, masuk. Yang ganti saya ganti. Aidang juga belum ada. Coba kopi panggil ada dulu sana. Itu lagi buat telepon. Mungkin suami buat telepon. Panggil tadi. Waktu jadi di sini kau tidak datang. Apa kalau tidak ada, tidak banyak penonton kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini yang ditunggu-tunggu lihat tadi. Habib Zain. Bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Masya Allah. Oh, ente aku makan. Saya minta pemirsa. Terus harga dari belakang. Nah, pas kau di sini kan tiba-tiba. Tiba-tiba ada kau di sini. Pas kau di sini tiba-tiba. Bagaimana kabar? Kabar pasti sehat kan? Puasa tadi. Alhamdulillah lancar. Sahur tadi malam. Sahur. Pakai apa? Jadi kesebangun hambur. Ini kan ada satu gua. Iya. Itu mau tanya apa sama Ustaz? Mumpung ada di sini. Mumpung ada di sini supaya ada pengetahuan saya ente sedikit. Kok kira tak ada pengetahuannya? Ada, mungkin yang tidak dia dapat dalam di sana. Ustaz dapat ya. Namanya sharing Ustaz. Apa? Jadi ada yang saya tanya Ustaz. Ada. Mengenai hukum puasa di Idul Fitri. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita dilarang berpuasa di Idul Fitri. Hari Lebaran. Ya, hari Lebaran. Karena di situ kita merayakan kemenangan, istilahnya kita sudah puasa selama 30 hari. Kita merayakan di Idul Fitri. Hukumnya ada kan beberapa orang yang tetap mau puasa. Istilahnya dia mau tambah puasa. Mungkin kan dia Senin Kamis, Ini Senin Kamis. ya betul ya. Itu untuk kaum-kaum yang terlampau soleh. Ya. Kalau Kan biasa kan ada orang diwajibkan puasa itu selama 1 bulan full di bulan Ramadan. Dia masih mau lanjut 1 Syawal itu. Orang pada bergembira hari raya Idul Fitri, merayakan kemenangan, dia masih puasa. saya bisa Haram. begitu, saya bisa begitu Ustaz. Haram itu puasa tanggal 1 Syawal. Memang Syawal itu artinya peningkatan. Itu tanya kalau orang Arab itu Syawal itu tadi peningkatan dari bahasa Arab. Maksudnya peningkatan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan di menuju bulan Syawal itu lebih baik. Ada memang puasa yang paling dianjurkan kita di bulan Syawal, yaitu orang kenal sebagai puasa 6. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi itu dimulai dari tanggal 2. setelah Tanggal 2 Syawal sampai berakhirnya bulan Syawal. Boleh berturut-turut tanggal 2, 3, 4 sampai cukup 6 hari, atau boleh diselang-seling. Yang penting totalnya 6 hari di bulan Syawal. Yang tidak boleh itu puasa pada tanggal 1 Syawal. Marah. Betul itu. bermasuk di rumah baru kau berpuasa. Saya kok Nah, itu karena ada beberapa orang yang saya dapat dia tetap berpuasa. Saya bilang ini hari kemenangan, kenapa kok puasa?
Tidak. Siap puasa. Saya tetap Itu yang saya berpuasa. puasa. Makanya saya mau sharing. Ya, ada beberapa yang saya baca tapi mungkin lebih paham. Itu Sandi itu biasa begitu saya lihat. Puasa dia kalau sawal. Orang makan anu tuh. Gila puasa dia tidak puasa. Bahkan dia puasa. Lucu dia, lucu. Alhamdulillah. Untung ada yang Gitu. Ada yang lempar pertanyaan kayaknya. Saya kira ini lemparan. pertanyaan dari netizen. Oh, ya. Oh iya. Jadi ini titipan pertanyaan dari petugas kesehatan atau yang kita sebut dengan nakes. Oke. Itu bukan bahasa Inggris ya. Ya. Kalau bahasa Inggris lain artinya. Iya. Ini Ustaz. Dari Abdullah di Pengau. Sekedar @_ Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya vaksin di bulan puasa Ustaz? Apa itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Saya ingat mana itu. Itu lagi viral itu juga. Karena kalau mau vaksin itu kalau semua cairan ketat sudah. Berarti kayak diimpus. Satu waktu nih. Hukumnya bagaimana Ustaz? Harus kita tahu sesuatu yang membatalkan puasa ketika masuk sesuatu ke dalam lubang. Apakah lubang mulut atau lubang hidung? Kalau lubang mulut sampai ke tenggorokan, kalau lubang hidung sampai ke sejadah dengan mata. Misal apakah cairan atau benda. Nah, vaksin ini kan masuk ke cairan toh? Bagaimana hukumnya orang berpuasa sama kayak misalnya donor darah, fasdu. Nah, kalau tidak ada uzur itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, kecuali misal untuk kesehatan dan itu mendesak boleh. Tapi kalau tidak ada urusan kepentingan dalam hal syariat, misal karena penyakit atau apa, maka tidak boleh. Itu membatalkan puasa karena masukkan cairan kan. Sampai tuh kalau orang bilang apa, Ustadz, kita kan donor darah di siang hari misal kita berpuasa, tapi itu mengeluarkan darah. Nah jadi kalau ini terjadi kontroversi, ada yang mengatakan karena ini sifatnya kesehatan boleh. Tapi kalau vaksin tadi kan tergantung kita. Ada orang yang menganggap vaksin bahwa saya tidak perlu divaksin. Kan gitu, masih sehat kuat fisik saya. Ada juga memang saya harus divaksin karena memang misalnya saya ini rasa-rasa fisik saya melemah. Itu dalam hal itu boleh. Jadi ada dua pendapat, tergantung kita pegang kuat yang mana kita mau pakai. Oh, tergantung kita saat ini. Iya, Lagi kita mampu. Kalau kita memang mau vaksin untuk kebaikan semua orang, lebih baik vaksin saja kan? Iya, betul. Bagus nih. Ada lagi pertanyaan dari Ini titipan kilat ini. Untuk lempar lagi. Benar Ustaz. Jadi banyak kita punya pengetahuan di sini. Iya, betul. Untuk di calling memang Ustaz. Artinya bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya semuanya kebaikan. Siang harinya, malam harinya, detik demi detiknya semuanya kebaikan. Pertanyaannya, kita mau ambil kebaikan itu atau kita mau biarkan berlalu begitu saja tanpa kita dapatkan apa-apa dari kebaikan itu. Itu Ramadan. Karena ini Ramadan ini tidak ada jaminan. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita toh? Kita tidak tahu. Karena makanya ketika bulan Syawal sampai bulan Rabiul Awal itu 6 bulan setelah berlalunya Ramadan itu ulama berdoa, ya Allah terima semua amalan kami di bulan suci Ramadan. Masuk bulan Rabiul Awal sampai Sya'ban mereka berdoa lagi, ya Allah pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Makanya kan ada doa yang diajarkan Nabi ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban diajarkan kita banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina fi Ramadan. Itu kita dianjurkan untuk baca doa karena tidak ada kepastian antara dua tadi. Tidak ada kepastian apakah seluruh amalan kita diterima dan kemudian tidak ada kepastian kita ini bisa ketemu lagi dalam bulan suci Ramadan. Nah, makanya dianjurkan kita memperbanyak bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia itu nantikan. Betul. Ini Ustaz, ada pertanyaan titipan nih Ustaz dari Kata sudah itu apa Ustaz nanti mau sahur tidak bangun nanti. so, terakhir ini pertanyaan. Ini pertanyaan titipan masih ada. Kayaknya Tinggal tunggu saya ada tuh lempar. Ini pertanyaan dari ini Ustaz, teman-teman kita yang non muslim. Yang penasaran kan. Nah, apakah teman-teman muslim itu ketika berpuasa yang pertama dapat menelan ludah, yang kedua menyikat gigi ketika berpuasa, bagaimana? Nah, kalau ludah ini dia sifatnya tersendiri karena dia kan alamiah di dalam mulut. Iya.
Tidak sama kayak cairan yang masuk tuh, kayak ini Tahiti ini masuk, ini berasa ini. Kalau ludah kan memang sudah ada lagi, masih ada tuh, titipan sampai sahur gitu. Jadi menelan ludah ketika puasa itu tidak membatalkan puasa. Jadi jangan dikira batal puasa setiap saat berludah terus tuh. Apalagi kalau saya tadi Ustaz kan sementara flu mama itu pasti banyak itu. Jadi tidak tahu yang mana sudah masuk disengaja, tidak disengaja dan disengaja, tidak tahu sudah. Biasa kan ada yang bayi mus. Itu ludah tidak termasuk. Nah, bagaimana kalau sikat gigi? Sikat gigi juga di bulan Ramadan selagi wajar dan normal tidak kenapa-kenapa. Yang penting kita bisa menjamin bahwa tidak masuk pasta gigi itu atau odol gitu masuk ke dalam tenggorokan. Jangan sampai sikat gigi. Atau jangan juga lebih sekali tuh mentang-mentang siang panas masuk sikat gigi lagi. Nanti sore masuk sikat gigi lagi. Sikat gigi pakai odol yang ada rasanya. Ada melon, ada opsi lainnya siwak. Oh iya. Lebih bagus siwak. Siapa yang Berarti pertanyaan berikutnya. ini masih ada pertanyaan? Kayaknya untuk dia. Saya lepas sorban ini. Sudah. Ini pertanyaan terakhir ya. Terakhir sudah ini ya. Udah. Pensiun saya. Akhirnya Ustaz selamat berkebauan kita dulu. Ini tapi pertanyaan Ustaz agak kurang jelas ini. Apa? Jangan-jangan yang gini pun tidak jelas juga. Ini dari Siapa? Suaib. Oh, Suaib. Dia jelas ini. Baliase. Kalau operasi, nah jadi Ustaz kalau misalnya ada operasi di jalan ada tilang, apakah batal puasa? Tidak, bukan itu. Saya kira Jangan tahu kan. Bukan itu. Operasi kan ada operasi tinombala, Ya itu. operasi zebra. Batal tidak Ustaz kalau kita di sweeping di jalan? Kalau saya lihat ini pertanyaannya, maksudnya Operasi kalau dari orang lagi ujung. sakit operasi, Ini dari ujang di dolo. Oh di dalam Baliase bukan? Ngomong dia. Di dolo kalau lagi operasi, lagi medis, Oh. tindakan medis. Kalau operasi itu termasuk batal puasa atau tidak? Sepertinya begini pertanyaan. Kau selili. Itu bagaimana Ustaz kalau Kan di operasi? Kan ada orang yang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 184 atau 185 nanti kalau kita buka di Qurannya di situ bahwa orang sakit itu tidak dianjurkan berpuasa tapi membayar fidyah. Nah apalagi kalau sifatnya Sudah parah. sifatnya tindakan medis yang cukup besar ini kalau operasi ini apalagi di sayat-sayat keluar darah dan sebagainya pasti kan butuh darah. Ya tidak dianjurkan berpuasa. Dalam keadaan seperti ini boleh tidak berpuasa tapi diganti di hari yang lain di sebanyak hari yang ditinggalkan. Iya. Kasian juga apalagi biaya operasi. Puluhan juta kan? Sudah habis uang mau beli takjil lah. Tapi ujung-ujungnya operasi tilang tinombala ini. Operasi tinombala. Mata saya kita ini. Luar biasa. Gampang dihubungi. Tadi kita harus terima kasih Ustaz. Kayaknya siapa tahu nanti ada lagi kita baku bantah nanti saya lagi telepon lagi Ustaz supaya ada. Ya Ustaz, jangan Langsung usah datang saya. Langsung datang. Pasti ada Tahiti. Jadi sekali pertanyaan ya. Apa lagi ayo? Di mana ini? Di Kota Rindam. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karimaka kumio. Halo Ustaz. Pertanyaan yang tadi itu sebenarnya diralat. Oh dia. Oh diganti. Maksudnya operasi itu kan menahan nafsu. Jadi kalau kita operasi kan di rumah sakit kan tenaga medis melihat yang tidak sewajarnya yang biasa dilihat. Nah, begitu maksudnya barangkali. Oh dari tindakan medisnya. Dari dokternya. Ustaz. dokternya. Yang ya. Tinggi juga pembahasannya ini. Semua masalah nafsu semua ini. Ya setahu saya kalau medis itu kedokteran, perawat, Sudah termasuk disumpah. wartawan itu punya kode etik. Tidak boleh dia lihat begitu nafsu. Walaupun ada juga nafsunya tersembunyi, tapi tidak boleh. Apalagi orang tidak berdaya begitu toh, mau kamu bejek-bejek pun dia pasrah. Tapi tidak boleh kita ada perasaan begitu apalagi orang sakit. Nah, namanya itulah puasa itu as-sabru, sabar. Sabar dari menahan nafsu. Nafsu mau marah kah, nafsu mau makan kah, nafsu melihat syahwat dan sebagainya. Berusaha taat. Itulah makanya kita dibilang berperang melawan hawa nafsu. Toh? Bukan berperang melawan yang lain-lainnya.
Nah, Oh. artinya itulah pada intinya bahwa kalau saya rasa tim medis dia sudah paham kode etiknya itu. Sudah ada yang ya. Jelas. Ujang dari kota Gendau. Jauh ini lah. Ya udah begitu sudah. Memang sakitnya membalas sudah. Terima kasih nih Ustaz. Ustaz sudah datang apa. Jadi kita mungkin selesaikan sudah ini diskusi karena takutnya Ustaz tidak mau sahur nanti. Kau jangan Ustaz. Ayo, oke Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Terima kasih banyak juga untuk Abah Haidar, Siap. Galang dan Terima kasih juga Om ya. Kami juga kita semua. Arif dan teman-teman semua. Nanti kita akan kembali lagi di episode selanjutnya di Cetar Cerita Lepas Tarwi. Kita tutup dengan lagu Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahibillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil Allah ya Allah